belajar bahasa Indonesia. Kelas 7, bab 6, sampaikan melalui surat. A. Mengenal surat pribadi dan surat resmi. Surat secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu surat pribadi dan surat resmi. Surat pribadi dan surat resmi memiliki tujuan dan struktur yang berbeda. Mari kita belajar. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau pengirim dengan orang kedua sebagai penerima. Umumnya, isi surat berkaitan dengan masalah pribadi seperti menanyakan kabar, pemberitahuan, permintaan, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi bersifat pribadi lainnya. Isi surat pribadi berkaitan dengan kebutuhan atau kepentingan pribadi. Surat ini dapat menjadi sarana komunikasi antar anggota keluarga seperti komunikasi anak dengan orang tua, kakak dengan adik, atau antar kerabat, antar teman, dan lain-lain. Ada beberapa tujuan seseorang menulis surat pribadi. Yang pertama, mengungkapkan perasaan. Kedua, menyampaikan ide. Ketiga, memohon bantuan. Keempat, bertukar kabar. Kelima, menceritakan pengalaman. Dan keenam, mengucapkan terima kasih. Struktur surat pribadi meliputi A. Titik mangsa, yaitu tempat dan tanggal dibuatnya surat. B. Alamat tujuan surat. C. Salam pembuka. D. Pendahuluan. E. Isi surat. F. Penutup surat. G. Salam terakhir. Dan H. Nama dan tanda tangan pengirim. Anak-anak bisa melihat contoh surat pribadi di samping. Penggunaan bahasa dalam surat pribadi. Pertama, bahasa surat pribadi tidak formal, tapi santun. Kedua, menggunakan sapaan. Pilihlah kata sapaan bersifat pribadi. Ketiga, pilihlah ragam bahasa tergantung pada siapa penerima surat. Dan keempat, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Surat resmi merupakan surat untuk keperluan resmi atau formal oleh pihak tertentu, baik itu perorangan, organisasi, lembaga, maupun instansi tertentu guna melakukan komunikasi satu sama lain secara resmi. Nama lain dari surat resmi adalah surat dinas yang umumnya berhubungan dengan perjanjian penting, pedoman kerja, keputusan, panggilan, peringatan, pengingat, pengantar, perintah, hingga pemberitahuan. Surat resmi adalah golongan surat yang tidak bisa dibuat sesuka hati ya. Fungsi penulisan surat resmi. Yang pertama, sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal khusus yang disampaikan oleh suatu pihak ke pihak lainnya. Kedua, bukti tertulis dalam bentuk dokumen di mana isinya harus bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga, sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan di mana surat resmi tersebut berisi tentang langkah-langkah kerja untuk keperluan tertentu. Keempat, alat untuk pengingat bagi penerima surat, baik itu perorangan, organisasi, atau lembaga. Kelima, bukti historis dan bukti kronologis jika sewaktu-waktu diperlukan. Struktur surat resmi atau surat dinas. A. Kepala surat yang terdiri dari kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, dan perihal. B. Alamat surat. C. Salam pembuka. D. Isi surat. E. Penutup surat. F. Nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. G.
nama dan tanda tangan penulis surat. Nah, anak-anak bisa melihat contoh surat resmi di samping ya. Selain surat kepada seseorang yang dikenal, contoh lain surat pribadi adalah surat pembaca kepada surat kabar. Pelajari surat pembaca pada harian Kompas di samping ya, Nak. Nah, anak-anak bisa memperhatikan tabel di samping untuk memahami perbedaan surat pribadi dan surat resmi. Berkomunikasi melalui surat dengan santun. Agar dapat berkomunikasi melalui surat dengan santun, mari kita belajar. Yang pertama, tentang ragam sapaan. Kedua, penggunaan pronomina pada surat. Dan ketiga, kata baku dan tidak baku. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berkomunikasi dengan orang lain. Orang lain itu bisa saja anggota keluarga, guru, teman, dan lain-lain. Penting bagi kita untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan sopan. Salah satu norma berkomunikasi santun adalah menggunakan kata sapaan yang tepat. Kata sapaan adalah kata untuk menyapa seseorang. Kata sapaan terbagi menjadi 4. Pertama, kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat digunakan untuk menyapa orang yang memiliki hubungan keluarga. Misalnya kakek, nenek, paman, bibi, ibu. Kedua, kata sapaan berbentuk kata ganti. Misalnya kamu, engkau, saudara, Anda. Ketiga, kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat. Misalnya yang terhormat. Dan yang keempat, kata sapaan yang diikuti nama. Misalnya saudara Ina, Bapak Feritan, Ibu Ningtyas, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kata ganti atau yang dikenal dengan pronomina. Pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada kata benda atau nomina lainnya. Misalnya, ketua OSIS dapat diacu dengan pronomina dia atau ia. Dari segi fungsinya, dapat dikatakan bahwa pronomina menduduki posisi yang umumnya diduduki oleh nomina, yaitu sebagai subjek, objek, dan predikat. Ada 3 macam pronomina dalam bahasa Indonesia, yaitu pronomina persona, pronomina petunjuk, dan pronomina penanya. Pronomina persona. Pronomina persona adalah pronomina yang mengacu kepada orang. Pronomina ini dapat mengacu kepada diri sendiri, orang yang diajak bicara, atau orang yang dibicarakan. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat contoh di bawah ini ya. Pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk terdiri atas pronomina penunjuk umum, yaitu ini dan itu, lalu penunjuk tempat, sini, situ, sana, dan penunjuk ihwal, yaitu begini dan begitu. Contohnya, Bu Guru memberikan ini kepada saya sebagai kenang-kenangan. Kata ini adalah pronomina penunjuk umum. Lalu, contoh berikutnya, siapa yang mau pergi ke sana? Sana adalah contoh dari pronomina penunjuk tempat. Lain kali, jangan berbuat begitu lagi. Nah, begitu merupakan pronomina penunjuk ihwal. Pronomina penanya. Pronomina penanya adalah pronomina yang dipakai sebagai penanda pertanyaan. Biasanya yang ditanyakan adalah orang, menggunakan kata siapa. Menanyakan barang, menggunakan kata apa. Atau menanyakan pilihan, menggunakan kata mana. Contohnya, siapa yang memberi kata sambutan? Nah, siapa ini menanyakan orang. Joni habis membeli apa? Apa digunakan untuk menanyakan barang. Rumahmu yang mana? Nah,
Mana merupakan penanya untuk pilihan. Kata baku adalah kata yang telah ditentukan dalam suatu kaidah tertentu dan KBBI menjadi acuannya. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang berasal atau dipengaruhi oleh bahasa asing, bahasa daerah, dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Beberapa contoh kata baku dan tidak baku, yaitu kata baku tidak, sedangkan kata tidak baku enggak atau enggak. Kata baku dibuat, kata tidak baku dibikin. Kata baku mengubah, kata tidak baku merubah. Anak-anak bisa memperhatikan tabel di samping untuk mengetahui contoh kata baku dan tidak baku ya. Fakta dan opini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah hal yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran, dan pendirian. Fakta adalah segala sesuatu yang bisa ditangkap oleh indera manusia berupa data dari keadaan nyata yang telah terbukti kebenarannya. Ciri-ciri fakta yang pertama berdasarkan data atau kenyataan, yaitu bersifat objektif. Yang kedua, bisa dibuktikan. Ketiga, bisa dijawab dengan pertanyaan yang diawali dengan kata apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Keempat, memiliki data-data akurat seperti waktu atau angka yang bisa dihitung atau diukur sebagai pembuktian. Kelima, pernyataan berasal dari sumber terpercaya. Dan keenam, peristiwa yang diberitakan sudah benar terjadi. Pendapat atau opini adalah sebuah gagasan atau pikiran untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat yang tidak objektif. Ciri-ciri opini, pertama, tidak berdasarkan data atau bersifat subjektif, tergantung masing-masing individu. Kedua, tidak bisa dibuktikan. Ketiga, bisa dijawab dengan pertanyaan yang diawali dengan kata bagaimana, mengapa, atau kenapa. Keempat, pernyataan yang diungkapkan berdasarkan argumen pribadi tanpa argumen yang terpercaya. Kelima, memiliki kata-kata yang bersifat relatif, yaitu agak, paling, biasanya, tidak mungkin. Keenam, peristiwa belum tentu akan terjadi. Dan ketujuh, penggunaan kata-kata seperti menurut saya, sebaiknya, seharusnya, mungkin, sepertinya, kalau saja, dan lainnya.